Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, pengikutnya sampai kepada kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara masalah konsep hidup seri 3. Konsep hidup seri 3 ini menyangkut: 1. Perjuangan hidup, 2. Teladan hidup, nomor 3. Kawan hidup, yang keempat lawan hidup, yang kelima amal dalam hidup. Para pemirsa yang bahagia, perjuangan hidup. Setiap muslim atau orang Islam wajib berjuang untuk hidup. Hidup untuk berjuang didasarkan perintah agama, yaitu agama Islam. Perjuangan hidup. 1. Dakwah. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Juga dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berbantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Para pemirsa yang bahagia, konsep hidup seri 3, perjuangan hidup, nomor 2, amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap muslim atau orang Islam wajib amar ma'ruf nahi mungkar.
dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummatui ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka ada yang orang-orang fasik. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Luqman surat 31 ayat 17. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asobaka inna dzalika min ajmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang bahagia, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 79, kanu la yatana hauna ammungkari fa'aluhu labisa makanu yaf'alun. Artinya, mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Para pemirsa yang bahagia, konsep hidup 3 perjuangan hidup, yaitu 3 jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 9. Istaru bi ayatillahi samanan qalila wasattu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Artinya, mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah atau sedikit, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. Para pemirsa yang bahagia, konsep hidup seri 3 yaitu teladan hidup. Untuk teladan hidup ini kita harus mencontoh atau meneladani Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab
surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 5. Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rasulu apa immata au qutilang qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falayadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang bersyukur. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan Al-Quran dalam surat Al-Fat surat 48 ayat 29. Muhammadur Rasulullahi wallatina ma'ahu asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum bi wujuhihim min asaris sujud. Artinya, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari keridhaan Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Para pemirsa yang bahagia, di dalam Al-Quran
surat At-Taubah surat ke-9 ayat 129. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil atim. Artinya, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars yang agung. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 125. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu bis-sama. Kadzalika yaj'alu wahur rijsa 'alal ladina la yu'minun. Artinya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpa siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'asa bihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan. Para pemirsa yang bahagia, konsep hidup seri 3, kawan hidup. Kawan hidup ini satu, mukmin, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Para pemirsa yang bahagia, kemudian juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna wala talmizu ampusakum wala tanabaju bil alqab bi'sal ismul fusuqa ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Hai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain,
karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujarat surat ke-49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh dhonni inna ba'da dhonni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan pakarih tumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang bahagia, konsep hidup seri ketiga yaitu lawan hidup. Lawan hidup ini satu, setan. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu tukhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Para pemirsa yang bahagia, dijelaskan dalam Al-Quran surat Yasin surat 36 ayat 60. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitona innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf surat ke-43. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani yuqayyid lahu syaitona fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Para pemirsa yang bahagia, konsep hidup tiga lawan hidup, yaitu orang kafir. Orang kafir ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 101. Wa idza darabtum bil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas sholati in hibtum ayyak tiyanakumul ladina kafaru
innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sholatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 6, kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Para pemirsa yang bahagia, konsep hidup seri 3, amal dalam hidup. Amal dalam hidup satu kafah, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Para pemirsa yang bahagia, dijelaskan pula dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 54 dan 55. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyan kumul adabu summa la tunsorun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya, dan sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Kemudian ayat yang ke-55 surat Az-Zumar, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayatiyakumul adabu baghtatan wa antum la tash'urun. Artinya, ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyadari. Para pemirsa yang bahagia, konsep hidup seri 3, amal dalam hidup nomor 2 yaitu ikhlas. Dijelaskan Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat 39. Qala rabbi bima aqwaitani la ujayyinanna lahum bil ardi wala aqwiyannahum ajmain. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam surat Al-Hijr surat 15 ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Artinya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Surat yang Az-Zumar surat ke-39 ayat 11, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Artinya, katakanlah sesungguhnya aku diperintah supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Juga di dalam Al-Quran surat Az-Zumar
surat ke-39 ayat 12. Wa umirtu li'an akuna awalal muslimin, dan aku diperintah supaya menjadi orang-orang pertama berserah diri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada salah atau kekeliruan kurang baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kaca pecah, jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.